Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, channel Johan Chandra Dinata. Channel saya membahas seputar tanaman hias talas hitam. Tapi untuk video yang kali ini, saya tidak akan membahas tentang talas hitam ataupun tanaman hias. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah satu informasi yang sangat penting yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua tentang satu modus pemerasan. Oke? Modus pemerasan yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah lama terjadi di negara kita ataupun di negara lain. Hanya saja tidak ada satupun korban yang mau melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib, dikarenakan ada rasa malu karena ini menyangkut dengan aib dan harga diri korban. Apa modus pemerasan itu? Modus pemerasan melalui PCS. Ingat ya kawan-kawan, pemerasan melalui PCS. Apa itu PCS? PCS adalah panjangan dari video call seks. Nah, bagaimana modusnya? Cara kerjanya adalah seperti ini. Si pemeras akan menghubungi korban melalui Messenger, menyapa, ya, perkenalan, dan akhirnya mengajak untuk video call S, ya. Nah, dengan alasan dia sudah kepingin banget, sudah nggak tahan lagi, sehingga dia mengajak si korban melalui Messenger tersebut untuk melakukan PC video call S, ya. Nah, kalau kita yang awam, yang tidak tahu dengan trik si pemeras, maka kebanyakan pria akan melayani keinginan si pemeras. Video call S tanpa meminta pulsa. Biasanya kan mengajak PCS tetapi meminta dikirimi pulsa. Nah, ini tidak. Murni tidak pernah meminta pulsa, tapi langsung mengajak untuk PCS. Nah, ini penting saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jangan sampai kalian layani keinginan PCS tersebut. Oke? Nah, ketika kita menerima atau melayani PCS tersebut, maka si pemeras akan langsung melakukan video call melalui Messenger langsung kepada korban. Ya. Ketika korban mengangkat atau menjawab video call tersebut, di dalam video call tersebut si pemeras sudah menampilkan sekujur tubuhnya yang tanpa ada sehelai benang pun, dengan melakukan gerakan-gerakan birahi, dengan melakukan gerakan-gerakan untuk mengajak melakukan hubungan intim melalui video call S. Ya. Kemudian si korban merasa terhanyut. Akhirnya dia juga ikut melakukan apa yang dilakukan oleh si pemeras. Dia pun melepaskan seluruh pakaiannya tanpa selai benang pun, sampai-sampai ke alat yang paling penting pun itu nanti si pemeras akan minta untuk ditunjukkan dengan alasan sebagai perangsang agar bisa lebih nikmat dalam ber-PCS itu. Nah, ketika itu terjadi, disitulah awal petaka bagi si korban. Di mana petakanya? Setelah adegan itu selesai, tidak lama dari itu, maka si pemeras akan mengirimkan rekaman video PCS tersebut kepada si korban.
Karena pada saat si pemeras melakukan video call tersebut, dari awal dia sudah merekam di HP-nya itu agar video call tersebut bisa terekam secara otomatis, ya. Di sana ada screen saver-nya, sehingga setelah selesai maka si pemeras sudah memiliki rekaman video call S dengan si korban. Setelah itu si pemeras mengirimkan cuplikan video itu kepada si korban dengan ancaman akan disebarluaskan di media sosial. Oh no. Jelas si korban panik, guys. Panik, ya, rasa malu, rasa takut nanti akan tersebar, aibnya terbongkar. Akhirnya dia memohon kepada si pemeras untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, disinilah terjadi pemerasan tersebut, dan akhirnya muncullah satu deal transaksi berupa sejumlah uang yang cukup besar agar si pemeras tidak menyebarluaskan video VCS tersebut. Inilah letak modus penipuannya, modus pemerasannya. Dan yakinlah bahwa tindakan pemerasan itu tidak akan pernah berhenti. Setelah si korban mengirimkan sejumlah uang, di lain hari pasti si pemeras akan mengancam kembali si korban dengan ancaman akan menyebarluaskan dan tidak akan menghapus video tersebut sebelum ada deal-dealan dikirimin uang dalam jumlah yang besar. Akhirnya si korban tidak kuat mental, bisa mengakibatkan stres, depresi yang berkepanjangan. Itulah kawan-kawan satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Nah, sekarang kita bahas apakah si pemeras ini dalam memilih korban dia asal pilih? Tidak. Si pemeras melalui Facebook, dia membaca, melihat setiap orang yang akan dijadikan targetnya. Yang sudah pasti target dia adalah bukan orang awam, bukan orang biasa, apalagi masyarakat jelata. Tidak. Yang menjadi target mereka adalah para pejabat-pejabat pemerintahan, para pimpinan-pimpinan perusahaan, seorang public figure, ya. Intinya yang diincar mereka adalah orang-orang top. Ya, orang-orang top ini kalau sampai aibnya dibongkar, pasti dia tidak akan bersedia, dia akan malu dan pasti akan siap memberikan sejumlah uang berapapun asalkan itu tidak disebarluaskan. Itu target mereka, ya. Nah, jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Hati-hati kawan-kawan, jika ada yang di Messenger mengajak berkenalan ataupun menyapa itu seorang wanita, tidak usah ditanggapi, apalagi kalau sampai dia mengajak untuk video call S. Sudah pasti itu ujung-ujungnya nanti adalah pemerasan, adalah jebakan yang sangat menghancurkan kehidupan. Hati-hati kawan-kawan, ya, itu. Dan pelakunya ini tidak hanya terhadap korbannya, tidak hanya terhadap kaum pria, tapi juga kaum wanita juga menjadi sasaran mereka. Mereka melihat di sosial media, di Facebook, seorang ibu dari pejabat, istri dari pimpinan perusahaan, istri seorang public figure, ya, itu yang juga menjadi sasaran mereka. Nanti yang akan memvideo call adalah seorang body tubuh, tampilan videonya adalah seorang pria, kalau dia sasarannya adalah perempuan atau ibu-ibu, ya. Kalau yang sasarannya adalah pria, maka yang akan menjadi pelakunya adalah perempuan. Jadi tidak hanya pada pria, wanita juga hati-hati.
bisa menjadi sasaran mereka. Dan sudah pernah terjadi, saya pernah melihat teman saya menjadi korban pemerasan seperti ini, ya. Nah, triknya adalah, bukan trik, tipsnya, ya, tips jika kita mendapatkan kejadian seperti ini, ketika dia messenger ingin mengajak video call S, diangkat saja, diangkat ya, HP-nya diangkat, dibuka set, tapi layarnya kita arahkan ke plafon atau ke lantai, jangan ke muka kita. Oke, secara otomatis kalau kita lakukan seperti itu, tidak lama dia akan memutuskan niatnya untuk tidak melanjutkan aksinya ke kita. Artinya dia paham bahwa kita sudah tahu maksud dan tujuan tersebut. Oke, pesan saya, ketika ada video call lewat messenger ataupun lewat WhatsApp yang kita tidak kenal orang tersebut atau hanya nomor asing, ketika mengangkatnya jangan langsung diarahkan ke muka kita, tapi kita arahkan dulu, alihkan ke sisi yang lain sambil kita mengintip melihat siapa sih yang menelpon, ini baik-baik atau tidak, gitu ya. Takutnya ketika kita angkat kita tidak tahu, kita angkat tiba-tiba di sana dia sudah berposisi badan tanpa sehelai benang, sehingga sekejap wajah kita sudah terekam di HP si pemeras tadi. Oke, hati-hati jika ada video call, jangan langsung diangkat. Angkat boleh, tapi kita lihat dulu, tidak dikenal nomornya, nomor asing, dan jangan langsung diarahkan ke muka kita, arahkan ke tempat lain, ke tembok, ke kursi, ke plafon, ke kaki kita, ya boleh juga, ke mana saja, yang penting jangan ke arah muka kita. Sambil kita lihat pelan-pelan siapa sih yang memvideo call kita itu. Itu, hati-hati kawan-kawan. Sekarang kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dengan cara apapun, lewat teknologi maupun lewat yang lain-lain. Hati-hati, waspada, tetap terus waspada ya, intinya hati-hati, itu saja. Bila perlu ada yang di messenger yang hai segala macam, itu abaikan saja, karena itu adalah pemerasan model baru. Sebenarnya bukan model baru, sudah lama terjadi, tapi di awal tadi saya katakan bahwa sampai titik ini modus pemerasan seperti ini belum pernah terungkap karena korban malu untuk melaporkan pemerasan ini ke pihak yang berwajib. Oke, itu saja dari saya. Mohon komentar dan kawan-kawan, saran dan kritikannya. Kita bisa berbagi, sharing, berbagi pengalaman, berbagi wawasan di kolom komentar. Oke, dukung terus channel saya, Johan Chandra Dinata, dengan mengklik tombol subscribe, tombol like, kemudian di lonceng diaktifkan, dan komentarnya komentar yang positif saya nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.